Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wah terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi berjumpa dengan saya dan Banser Kasvin Official, yang hari ini akan menyambung sebuah cerita tentang kehidupan sahabat kita yaitu Dan Sastra, dimana cerita hidupnya sangat tragis ya. Kemarin dia punya seorang putri yang sangat cantik jelita, namun dia nggak tahu dia ikut ajaran siapa, hingga di dalam intinya dia sudah bekerja tapi dia tidak mau saling membantu orang tuanya, dan akhirnya dia keluar dari ikatan keluarga kayak gitu. Kelihatannya seperti itu. Saya sudah ketemu keluarganya, sudah ya itulah watak mereka. Itu terserah mereka, itu mereka. Yang penting saya sebagai seorang sahabat dari kesatuan yang sama, dari barisan yang sama. Oh iya, saya lupa ya. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya guys, biar channel ini nanti bisa segera berkembang. Kami punya cita-cita guys, seandainya channel ini bisa berkembang, suatu hari semoga Allah merestui atas ridho dan doanya Simbah Hashim Asy'ari dan semua masyaikh Nahdlatul Ulama. Aku ingin berjuang tetap di tapak Nahdlatul Ulama sampai titik akhir penghabisan hidup saya. Dari dulu cita-cita saya adalah ingin menggerakkan semua ansor banser di ranting ini, di rantingku dan di keluarga besar Yonku, di Yon daerah Grobogan, di Yon daerah Grobogan guys. Karena setiap saya mendengar cerita yang satu yang lain, kata orang, kata mereka mengejek, meledek yang saya sampaikan kemarin, apa sih hasilnya kayak gitu. Dan akhirnya apa guys, hari ini benar-benar ku angkat cerita sahabat kita dan Banser Sastra tentang kehidupannya guys. Sangat tragis sekali. Hari ini kalau guys melihat kan, hari ini ada di ruangan belakang di mana rumah Dan Sastra. Hari ini sampai mejanya ditata guys, hanya untuk saya bisa untuk siaran di sini. Ini rumah kosnya, gubuk kosnya, karena dia sudah terusir di rumahnya karena merebut anaknya, ingin mengambil alih anaknya lagi. Tapi mereka keluarganya mencelakakan. Dan apa akhirnya? Dan Sastra keluar berusaha untuk bangun. Dia tetap saja guys, setiap dia bangun pasti jatuh bung hingga hancur lebur lagi. Dikit demi sedikit tabungan dikumpulkan, modal hancur lagi guys, hancur terus pokoknya. Dan akhirnya hari ini dia pamit kepada saya, lanjutkan dan cerita hidupku, masukkan ke kontenmu katanya. Aku tak nyari kerja, tidak tahu kemana. Ya, aku tanya, pulang nggak Dan? Insya Allah pulang Dan, karena aku ada di ranting ini. Oke guys, kita ceritanya. Nggak tahu ajaran siapa, turunan siapa, putrinya kayak gitu, banyak uang, tapi memiliki pemikiran sendiri. Orang tua gimana ya gimana ya. Dan akhirnya terlalu sudah hidupannya. Terus tadi gua katakan tadi, setiap dia berusaha pasti hancur, nggak pernah nggak ada hancur lebur di dekat seperti debu. Akhirnya apa, dia susah lagi dan susah lagi. Tidak tahu kapan dia akan seperti yang lain, bisa hidup normal, bisa khidmat dengan baik, tidak mempengaruhi perjuangan dia. Tetap dia semangat dalam berjuangnya, khidmatnya, keluarganya.
Hari ini pun dia meninggalkan rumahnya dengan tangisan, dengan air mata mengalir. Ya Allah, kemana aku harus melangkah mencari kerjaan? Harus curhat kepada siapa? Belum tentu kita curhat sama orang lain mereka akan memberikan sesuatu solusi yang baik. Ada juga yang bisa menghancurkan mereka, menghancurkan. Lebih baik kita diam. Karena yang kita tahu dia jadi banser itu banyak orang yang melecehkannya. Kalau dia seandainya dia keluar cerita ke orang lain, apa yang akan didapatkan? Bukan mendapatkan solusi, tapi mendapatkan hati yang hancur. Dengan tangisannya, dengan rintian dan doa istrinya dia keluar. Hari ini istrinya kumpulan fatayat guys. Hari ini dia istrinya keluar kumpulan fatayat biasa. Dan seperti apa yang harus solusi yang harus kita berikan? Coba dan terus coba memberikan solusi. Saya juga sadar ya, saya harus membantu apa, dengan saya sendiri orang nggak punya. Saya sangat luar biasa. Saya cuma bisa berdoa, semoga dan sastranya kuat, tabah menjalani hidupnya, tidak mempengaruhi rasa khidmatnya kepada Nahdlatul Ulama. Yang membuat sedikit kecewa, ada-adanya oknum yang seperti yang katakan yang katakan kemarin. Jualan ikan cupang haram, kerja apa haram. Lalu yang kita pertanyakan apakah ya ada sedikit jualannya dia. Jualan seperti ini katanya haram guys. Lalu suruh kerja apa dan sastra ini? Dan sastra suruh kerja apa? Jualan bom-boman. Bom tidak bom dikasih semua. Yang bom 2 dikasih es. Yang tidak bom ada yang minta duit dikasih duit. Ada yang minta mainan dikasih mainan. Tetapi masih saja dikatakan kalau itu haram guys. Katanya haram. Ini namanya gosokan guys. Ini gosokan. Dan sastra belinya di grosir guys. Kalau dia kolaan itu per lembar itu kalau nggak salah tadi dia cerita itu 3.500 guys. Jadi dia kolaan 10 lembar otomatis sudah 35.000. Sekarang barang ini terbuang percuma. Nah, terus gimana cara hidupnya dia? Setiap dia membangun usahanya pasti dihancurkan. Tolong guys, like, komen, dan subscribe-nya para pejabat-pejabat itu, pemerintah yang ada di atas. Tolong dikasih tahu itu PNS Anda, oknum-oknum Anda yang Anda angkat dengan sumpah-sumpahnya. Ya, narik kas. Ya kalau mereka penjual kecil itu sudah dapat uang. Ya guys ya. Tolong di-subscribe nih. Di-subscribe, dirasakan. Iya kalau penjual kecil di sekolah itu udah dapat uang. Mereka ditarik kas guys. Nih, nggak tahu ini ajaran dari siapa. Di SD nih guys, di SD, di semua tuh di SD dan di sekolah yang lain. Ada juga guys PNS-mu, ya kan? Setiap dia jualan itu pernah saya ikuti guys. Pintu gerbang langsung ditutup, berkatak gitu udah. Anak-anak yang mau jajan diancam guys sama gurunya, itu sama oknum itu, bukan guru lah.
Kalau guru itu seorang panutan kok. Ada yang ngaku sekolahannya sendiri, ada yang ngaku ini itu. Wah, udah bosan kita dengarnya guys sampai. Makanya aku hari ini bener-bener mulai bulan yang lalu saya nggak tahu, saya ini orang bodoh gimana cara bikin YouTube saya nggak tahu. Tapi saat saya lihat dari apa itu, aku bikin, nggak aku edit, nggak aku apa karena saya nggak bisa ngedit. Saya tuh nggak sekolah guys, saya seorang banser tapi saya nggak sekolah. Udah aku angger udah wawak. Yang penting cerita ini ya inilah ceritanya dan sastra. Tolong andaikan ini YouTube saya dilihat oleh salah satu pejabat kabupaten kayak kecamatan kayak sampai presiden ya, sampai yang terhormat Bapak Presiden kita. Tolong itu PNS atau guru-guru Anda itu dikasih tahu. Jangan mempersulit lah masyarakatmu yang lain. Biar mereka juga bisa numpang hidup. Walaupun mereka itu jualan ikan cupang kayak mainan apa kayak. Janganlah kau kasih apa label-label yang embel-embel yang enggak tentu itu. Kasihan sama mereka. Kalau saya guys sudahlah. Hidup ini kita jalani karena kita sadar kita seorang prajurit TNI. Ngeluh pun enggak. Tetapi yang kita pikirkan kan keluarga mereka gitu guys. Setiap mereka jualan ada ngek. Dan enggak jelas gitu. Kasihan sahabat-sahabat. Lihat nasib sahabat kita. Mereka jualan montang-manting. Kadang loh dari satu tempat ke tempat yang lain itu pernah saya ikutin ya. Satu tempat itu cuma dapat 20.000. Ditarik kas. Tetek bengek. Aduh guys, kasihan. Nyampe rumah pulang ya ta. Kadang mau beli beras saja nggak cukup guys. Lalu mereka itu kita itu saya berpikir apakah mereka itu kurang atau gimana tentang gajinya, sedangkan yang di luar sana itu banyak yang kekurangan. Mereka itu gitu loh yang saya sesalkan ini cerita saya, tetapi pribadi saya di saat mengikuti dan sastra ini keluhan saya. Seandainya anak dan sastra kan sekolah di situ yang kecil. Kalau mereka narik iuran harus hari ini harus ada, bila bilang besok itu harus ada. Sedangkan belum tentu besok dan sastra itu bisa masak nasi, kayak gitu ceritanya. Ya maaf kata-kata saya. Karena ini luapan sedikit tentang isi hati di mana saya pernah ikut dengan mengikuti sistem kerjanya dan sastra itu.